Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampakan di bawah Roro. Kita berangkat menuju ke Tanjung Pinang. Jadi kita menggunakan motor. Ini trip kedua. Cara pemasukannya Roro ke Tanjung Pinang. Kita melihat hari ini penumpang sepi. Jadi Roro begitu banyak kosongnya. Hanya segelintir, tidak ada separuh dari Roro yang bisa dimuat. Jadi inilah keadaan kalau hari-hari kerja, bukan weekend, jadi tidak ada penumpang. Tapi sungguh pun demikian, pedagang-pedagang pun tidak ada kelihatannya hari ini. Dan juga yang baik pakai motor atau pakai mobil, tidak ada yang membawa barang. Kita pun tidak paham apa masalahnya. Biasanya ada saja banyak yang bawa pakai menggunakan motor, mereka bawa kerupuk dan segala macam. Tapi hari ini begitu sepi. Apakah mereka sudah berangkat di trip pertama? Kita pun tidak tahu karena kita terlambat tadinya. Seharusnya kita mengambil trip pertama, tetapi kita hanya mendapat di trip kedua. Nah, ini di atasnya tempat duduk penumpang. Kalau Roro ke Tanjung Pinang seadanya. Jadi sini bebas juga merokok, hanya tidak ada larangan. Sebetulnya kita setiap orang harus tahu ada orang yang tidak bisa kena asap rokok. Jadi seharusnya kalau yang perokok haruslah naik ke lantai atas. Ada lagi di atasnya, dek di atas. Di sana ada bebas merokok. Tetapi kadang orang tidak mau melakukan hal itu karena aturan-aturan di negara kita ini sudah dibuat, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Inilah tampakannya di tempat duduk penumpang. Kita berangkat sekitar menempuh waktu sekitar 1 jam lebih sedikit, atau tepatnya 1 jam 20 menit. Jadi cukup lama juga kita di dalam kapal ini. Biasanya kalau saya berangkat membawa makanan, cemilan, karena berangkatnya pagi, jadi kita nggak sempat sarapan dari rumah karena jam 6 sudah bertolak dari rumah. Karena dari rumah saya ke Pelabuhan Punggur sekitar 40 menit. Jadi saya harus bertolak jam 6. Kalau kita ngambil kapal jam 7 takut tidak mendapat. Jadi itulah hal yang sangat ini. Jadi supaya kita juga ada dikatakan time management di sini yang harus kita lalui. Dan kita melihat penumpang memang sangat sepi, jadi kita bebas. Nah, inilah kita mulai mau bergerak dari Punggur. Saya ngambilnya di atas, jadi kita melihat di samping. Inilah kelihatannya laut hari ini cerah dan tidak ada ombak, berangkat pun enak. Dan hal lain, sungguh pun demikian, kita juga harus berhati-hati. Untuk keselamatan itu penting, walaupun ombak tidak kencang. Inilah kita sudah mulai berjalan menuju ke Tanjung Uban. Nah, ini saya sudah naik di atasnya. Kita sudah mulai berjalan menuju ke Tanjung Uban. Nah, ini penampakannya kita hanya melewati kelihatan di dalam, jadi ombak nggak begitu kencang. Dan kita melihat ada satu Roro di depan. Ini Roro dari Sungai Patning, atau bukan dari Punggur. Dia baru datang. Kita melihat di sebelah sana dia ngambil jalur kiri. Kita ini agak besar sedikit dari
yang dari Pinang, karena ini jalannya juga lebih cepat dari kita ke Pinang, karena di sana juga mereka mengalami ada ombak besar, jadi harus agak kencang, kalau enggak hati-hati tidak jalan. Nah ini agak besar, ini melewati sungai Buton entah ke mana lah di daerah sana, jadi lewatinya. Nah ini ada satu lagi, ini dari Uban menuju Punggur. Ya, kalau ini speednya sama yang saya naik ini, kencangannya tidak terlalu kencang, jadi sehingga setiap harinya kapal ini hanya 2 kapal pulang pergi, jadi itu pun sudah penuh kecuali weekend. Kalau weekend mereka nambahkan kapal, tapi kalau hari biasa hanya dijalani 2 karena juga kosong, jadi hanya merugi. Nah ini dia dari Uban, dan juga tidak banyak penumpangnya, kalau kita lihat hanya sedikit, jadi makanya kita tidak menyalahkan juga kalau tidak memberangkatkan kapal banyak. Nah ini kita lihat di dalamnya kosong, hanya sedikit, tidak penuh, jadi itulah keadaannya. Jadi inilah kalau kita melihat kapal Roro yang melangkahi ke Uban. Nah ini ada perahu layar. Saya tadi pertama mikir ini apa, ini perahu layar. Kita akan zoom dekat karena ini agak jauh, karena saya mengambilnya pakai handphone, jadi agak goyang ininya, gambarnya. Ini adalah perahu layar. Setelah saya teliti, ini perahu layar yang berjalan. Saya juga nggak tahu kepunyaan siapa. Di sini juga ada resort, jadi mereka berjalan melihat situasinya. Nah ini kita sudah keluar dari Punggur, kita sudah mau pertengahan jalan ke Uban. Kata kalau kita melihat di sini cuaca cerah begini, jadi banyak yang santai membawa yang speedboat apa itu berjalan dengan lancar. Nah ini kita lihat lebih dekatnya adalah perahu layar yang model sekarang. Nah ini hanya untuk olahraga orang-orang berduit. Jadi ini yang kita lihat di sini, lautnya tenang. Ya ini adalah saya ambil perahu layarnya selesai, kita bergeser ke lautnya yang tenang. Ini takbut. Nah kita ambil lagi, kita bergeser ya. Ini adalah tempat tambatnya kapal atau takbut, sehingga orang mengikat atau berlabuh di sini untuk menuju ke tempat-tempat lainnya menunggu perintah keberangkatan. Jadi mereka berlabuh di sini, dan ada juga beberapa kapal yang akses tak untuk kapal Pertamina masuk sama tongkang untuk mengantar batu bara yang menghidupkan PLN. Jadi ini yang kita lihat di sini, inilah suasana di pelabuhan. Kita sudah mendekat di pelabuhan Uban. Jadi kita potong-potong videonya. Nah kita sudah mendekat di pelabuhan Tanjung Uban. Nah ini kapal angkatan laut atau bea cukai. Yang ini dia pelabuhan tersendiri. Jadi kita juga melihat
Inilah suasana rumah-rumah atau apa di Tanjung Uban di bagian lautnya, dan ini perkampungan juga yang jadikan perkampungan. Nah, ini pelabuhan ini juga pelabuhan domestik, tapi dia tidak pernah masuk kapal besar, hanya kapal-kapal yang berkuantitas kecil, dan ini juga termasuk ada perdagangan. Nah, ini pelabuhannya, dia bisa masuk juga kapal Roro yang dari pulau itu dia masuk ke sini. Jadi kita melihat beberapa area-area ini yang penuh, selalu kadang-kadang ramai, kadang-kadang kosong. Jadi inilah kita melihat, dan kita mulai preparing untuk sandar, atau kita mulai ancang-ancang untuk sandar kapal Roro ini untuk kita keluar. Memang lama juga kita untuk mengajukan untuk sandar kapal ini, tidak semudah yang kita lihat. Ya, ini sandaran kapalnya, kita mulai diancang-ancang, kita hanya bisa mengambil. Nah, ini pelabuhannya, dia akan sandar di sana kapalnya, tapi kita masih jauh, dia nanti akan sandar dekat. Nah, ini dia masih jauh, ini saya akan sandar terus melaju mengambil titik tengah. Nah, kita kalau melihat kapal ini yang sangat membuat untuk bersandar ini sangat berhati-hati, kalau tidak dia bisa nabrak ke pelabuhan. Ini kita melihat biasanya kalau kapal-kapal besar dia ada akses tak namanya, takut, tapi ini sangat kecil, jadi nggak perlu, dia bisa masuk sendiri tanpa bantuan. Nah, kita melihat di sini kita masih jauh keadaannya, dia terus menampakkan mendekat berangkat kapalnya. Dan ini kita juga sangat ini ya, di kapal ini tidak ada makanan, ada jualan untuk harga, ada jualan, tetapi ya sangat mahal. Jadi lebih baik kalau berangkat ke Tanjung Pinang ini kita harus membawa bekal sendiri kalau mau ekonomis. Kalau tidak, kita akan merasakan membeli alat atau harga-harga yang di atas. Ada jual air, Indomie, Popmie, dan cemilan-cemilan lainnya, termasuk makanan, kue-kue itu ada, tetapi ya kalau di atas bisa beli 5.000, di sini bisa sampai 10.000, packaging yang sama. Jadi itu. Jadi makanya kita harus tahu dan membeli perlengkapan sebelum berangkat. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum berangkat adalah kita harus membelinya. Dan juga karena ini waktunya lama, kita berangkat 1 jam lebih, makanya kita harus membawa air minum dan segala macamnya. Di kapal ini juga ada fasilitas untuk sholat, musola, toilet, dan cuci tangan. Untuk kita makan ini ada. Jadi kita tidak usah bingung kalau mau bawa nasi, kalau mau makan tanpa pakai sendok dan segala macam, kita bisa cuci tangan, ada fasilitas airnya dibuat. Jadi itu, jadi kita menggunakan Roro ini juga ada fasilitasnya. Kalau ongkos kita beli tiketnya secara online, kalau pejalan kaki 27.000, kalau bawa kendaraan roda 2
itu 51.000 satu penumpang. Jadi kalau 2 penumpang ditambah 27.500 lagi. Jadi dia beda hitungannya kayak mobil. Jadi itu. Jadi kita harus tahu apa-apa yang dibeli online. Tinggal ketik di Google Chrome, itu adalah trip.farizi.com. Nanti kita akan diarahkan ke mereka punya web. Jadi makanya, nah kita ini udah mulai mau sandar, udah mau mendekat, ntar lagi kita sandar, kita akan turun, kita akan preparing untuk berangkat. Kita sudah sampai di Tanjung Uban. Nah ini kita udah mau sandar, sudah mendekat, dan sebentar lagi kita akan sandar di Tanjung Uban. Nah ini boleh dikatakan kita sudah sandar. Sedikit lagi, ini belakangnya sudah sandar, tinggal depannya saja. Baik, inilah dia. Kita mulai sandar, kita lihat itu dia mulai berputar, dia mundur, dia langsung bisa masuk dan sandar ke sana. Dia langsung mundur, masuk. Baik, oke, kita sudah siap sandar. Kita mulai preparing mau naik. Ini mau naik, kena sepi jadi tidak terlalu banyak limitan. Oke, kita sepi. Oke, kita mulai jalan. Ya, kita jalan, kita ngantri keluar dari Roro. Inilah modelnya, keadaannya kalau kita keluar dari Roro, antri satu-satu, dan juga harus jaga keselamatan kita sendiri. Ini kita sudah naik, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Uban. Nah ini kita sudah naik. Oke, kita sudah selesai naik, kita sudah mau keluar di Pelabuhan Tanjung Uban. Ini orang pejalan kaki, mereka jalan sampai ke atas, lumayan jauh juga. Ini sudah dibuat atapnya kalau hari hujan, jadi tidaklah terlalu basah. Ini kita terus. Oke, kita jalan. Inilah keadaan Pelabuhan Tanjung Uban. Nah ini kita preparing di sini. Jadi inilah pelabuhannya. Kita terus jalan, kita dapat ini. Inilah Pelabuhan Tanjung Uban, teman-teman. Banyak pokoknya. Nah ini kita mulai mau berangkat keluar dari pelabuhan, gerbang pelabuhan. Kita mulai jalan terus. Inilah dia, kita keluar dan jalan hingga sampai di tujuan. Nah ini adalah gate tempat penukaran tiket dan gate keluar dari Pelabuhan Tanjung Uban. Nah ini kita udah keluar, kita sudah selamat, kita keluar dan kita akan menuju ke kota Tanjung Uban. Jadi kota Tanjung Uban ini kecil saja, jadi kita juga tidak tahu, segitulah kotanya. Jadi kita terus berputar, karena ini kelihatannya jalan satu arah tapi tidak ada tandanya. Saya juga bingung, tapi saya hanya mengikuti orang bawa motor satu arah ke sana, jadi kita mengikutinya. Karena kalau tidak nanti salah jalan kita ditangkap polisi pula. Karena ini tidak ada rambu-rambunya. Saya sudah cari-cari, gak kelihatan rambu-rambunya, tapi orang selalunya satu arah ke sana. Jadi kita juga ngikutin aja. Kalau satu arah ya sudah, kita jangan mungkin cari masalah kita sendiri. Nah inilah keadaan pelabuhan kota kecil Tanjung Uban. Jadi kita melihat ini kantor polisi.
Dan juga kita terus berjalan. Nah, ini kota Tanjung Uban. Karena masih pagi, kebanyakan toko belum buka. Jadi tokonya Tanjung Uban itu begini-begini saja. Dari dulu kayaknya perubahannya sedikit sekali, sehingga tidak banyak perubahannya. Inilah kita sudah sampai di Tugu. Saya juga nggak tahu namanya Tugu apa ini, Tanjung Uban. Kita putar, kita ambil kiri. Nah, inilah kita sudah keluar dari pusat kota Tanjung Uban lah perkiranya. Inilah keadaannya. Lihat Tanjung Uban. Jadi kalau teman-teman ke Tanjung Uban mau ke Tanjung Pinang, kita hanya mengikuti satu jalur jalan ini, dan kita juga tidak akan tersesat karena dia jalannya tidak banyak, lurus saja. Kita masih dikatakan dalam kota Tanjung Uban. Ini kita masih kan di pinggir jalan-jalannya masih ini, termasuk di kota Tanjung Uban. Inilah, kita juga tidak berani membawa kencang karena situasi jalan, dan kita juga pengen tahu area Tanjung Uban. Nah, inilah yang kita lihat, semakin menjauh kita dan kita masih dikatakan kota Tanjung Uban. Jadi kita masih termasuk kota Tanjung Uban. Kotanya cuma satu jalan belakangan ini aja. Jadi jalannya cuma satu ruko kiri kanan ini aja. Tapi kalau udah di belakangnya, kayaknya ini rumah penduduk, bukan pusat perjualan lagi. Karena di sini belum ada juga supermarket yang besar, hanya ada Alfamart sama Indomaret. Tapi kedepannya mungkin akan ada. Inilah kita melihat suasananya. Lumayan hari ini cerah, jadi kita ambil videonya enak. Kalau hujan kita tidak bisa mengambil video karena handphonenya bisa basah. Jadi ini kalau kita melihat situasinya Tanjung Uban itu begini. Inilah situasinya. Jadi tidak ada yang istimewa, dan juga ini hari kerja, jadi tidak banyak orang sibuk bekerja. Jadi inilah yang kita lihat. Kita berjalan terus sampai ke tempat tujuan. Nah, ini kalau kita melihat kota Tanjung Uban ini, jadi tidak ada tiga tempat wisata, tetapi ya beginilah. Nah, ini kita sudah mau keluar dari kota Tanjung Uban. Karena ini sudah ada pamflet-pamfletnya, kita sudah mau keluar dari kota Tanjung Uban. Karena ini hanya bangunan baru, ruko yang ada. Nah, ini kita sudah di lampu merah untuk ke Tanjung Pinang. Kita tidak tahu kalau jalan lurus sana kita kemana, saya belum pernah. Nanti kalau saya ke Tanjung Pinang sekali lagi, saya akan ikut dulu jalan lurus sana kemana dia. Kecuali kalau saya ada membawa barang, saya tidak mau ke sana. Kalau saya kosong, saya akan ke sana. Kita mau lihat apa ada di sana, sampai mana toko di sana. Kita menunggu lampu merah belum ini, karena lampu merahnya berlaku untuk kita saja, sama untuk orang yang mau lurus. Baik, kita sudah jalan lampu merahnya. Sekarang kita sudah keluar di kota Tanjung Uban ini masih masuk di area Tanjung Uban ya. Kita belum masuk ke area jalan di Gunung Bintannya. Nah, inilah masih, ini rukonya baru dibangun kosong. Ini masih
dikatakan area kota Tanjung Uban. Jadi kalau teman-teman mau melihat inilah masih area kota Tanjung Uban. Jadi jangan sampai kita salah jalan, karena ini jalan baru. Kita ini tinggal lurus saja sampai ke Tanjung Pinang. Kita melewati, ini masih terhitung Kabupaten Bintan, tapi ini masih Tanjung Uban. Jadi kita tidak mau ini, kalau orang-orang mau ke Tanjung Uban, ke Lagoy ini sama jalannya. Cuma saya belum pernah ke Lagoy. Nah ini sama jalannya. Kita melihat jalannya ya setara dari dulu segini saja. Jalannya tidak ada perubahan. Ini masih masuk kota Tanjung Uban. Masih termasuk kota Tanjung Uban. Kita melihat, kalau teman-teman melihat ini masih termasuk kota Tanjung Uban, tapi sudah di pinggiran kotanya. Karena di sini ini masih ada bangunan-bangunan ruko atau yang sejenisnya di pinggir jalan. Inilah masih termasuk kota Tanjung Uban. Nah, kita akan lebih keluar nih, ada satu Indomaret di daerah sini. Kita tak lama lagi akan keluar menuju ke Tanjung Pinang. Itu kita harus menempuh waktu perjalanan sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam setengah, menggunakan motor dengan kecepatan 60 km per jam, lebih kurang rata-rata. Kita akan menempuh waktu sekitar 1 jam setengah. Kalau saya membawanya sekitar 1 jam setengah, karena saya ada berhenti-berhenti, karena capek saya berhenti. Dan juga saya tidak membawa terlalu kencang, karena saya takut juga. Nah ini kita melihat yang sangat identik adalah ini kita sudah keluar dari kota Tanjung Uban. Kita sudah keluar, sudah habis kotanya. Nah ini adalah tinggal sisa-sisa kota pinggiran Tanjung Uban dan bangunannya. Jadi kita harus melaju terus ke sana sampai di perbatasan-perbatasannya. Tapi video ini saya potong karena terlalu panjang. Saya memang mengambil habis dari Uban sampai ke Tanjung Pinang, tapi fotonya saya bagi-bagi karena kalau satu terlalu panjang dan juga hanya perjalanan saya. Jadi ini kalau kita melihat, inilah jalannya lumayan bagus, ke jalan provinsi ke ini masih sangat bagus dijaga, karena kalau tidak kita juga tidak tahu. Nah ini makanya katanya kalau nggak salah ini kita melalui 6 jembatan, tapi saya nggak pernah ngitung karena kadang-kadang saya ngitung saya lupa sendiri. Ini makanya dia jalanannya sangat jauh juga, lumayan. Ini jalannya sepi, kita tadi lihat roronya sepi, berarti jalan ini jadi sepi. Dia jalan ini juga pengunjungnya termasuk tergantung barang dari roro. Kalau roronya banyak berarti barangnya banyak. Ini tidak ada, sedikit, makanya kita merasa yang sangat sedikit ini jalannya pun sepi. Nah ini kita sudah mau mendekat, kita belum sampai ke Lagoy. Nah beginilah keadaan jalannya ke Tanjung Pinang dari Uban, dan kita ini termasuk jalan provinsi. Ini masih dikatakan Kabupaten Bintan. Ini termasuk Kabupaten Bintan. Jadi teman-teman kalau mau ke Tanjung Pinang belum pernah, jangan takut, jalannya satu dan lurus. Hanya ada bundaran-bundaran yang menjadi bingung. Tapi teman-teman bisa mengikuti Google Maps, ambil salah satu tempat atau tempat-tempat minum atau makan yang berletak di Tanjung Pinang. Kalau tidak hotel juga bisa. Jadi Google Maps akan bisa mengarahkan kita mau kemana. Ya, jadi itu kalau kita tidak membuat, kita tidak tahu arah kita kemana.
Jadi itulah makanya teman-teman harus paham cara membuat Google Maps-nya. Nah, ini kita sudah melewati jauh, kita sudah mau sampai ke daerah dikatakan ini termasuk kantor atau sekolah. Ini masih masuk Uban. Jadi itu kalau kita melihat sekarang, kalau bawa barang banyak pun mungkin kena periksa oleh bea cukai, tapi tidak ada masalah, hanya kita bukan barang dagangan, lepas saja. Hargai pejabat karena mereka juga bekerja. Nah, ini jalannya sudah sepi, nggak ada orang lagi, tinggal saya sendiri. Dan ini kalau Anda melintasi ini benar-benar ban dan segala macamnya diperiksa teliti, karena di sini tidak ada tempat tambal ban dan sejenisnya. Jadi saya harapkan kalau bannya botak ganti dulu, karena kalau pecah di sini kita nggak tahu mau kemana. Ini sangat jauh baru ketemu tempat tambal ban. Ada satu tapi jauh, bukan tambal ban lagi, dia bengkel saja. Jadi kita harus gantilah ban luar ban dalam. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ke Pinang harus cek dulu bannya, yang karena itu takutnya nanti kita di jalan kita dapat masalah. Jadi itulah yang kita lihat, kendaraan pun satu-satu yang memotong saya, tidak banyak. Ini orang lagi perbaikan. Ya, ini kita lihatlah keadaan kita di sini. Inilah dia yang kita lihat dan final. Jadi kita harus sekali-sekali berjalan, tidak mahal, kita bisa berjalan. Apalagi kalau kita lanjut ke pantai-pantai ke Trifora tidaklah mahal, kita jangan nginep di hotel, tetapi kita carilah tempat-tempat yang sesuai dengan dompet. Dan ini makanya kalau teman-teman ini mau ke Tanjung Pinang sangatlah mudah, tidak ada terlalu banyak periksa-periksa, tapi hanya untuk ke Pinang ya. Kalau ke daerah lain saya tidak pernah tahu. Jadi makanya kita juga ini harus memadai, dan sekali lagi bawalah surat-surat kendaraan lengkap supaya tidak mendapat masalah. Inilah kita lihat banyak kendaraan yang menuju ke Uban, mungkin dia mau menyeberang ke Tanjung Pinang, menyeberang ke Batam. Kalau ke Tanjung Pinang hari ini agak sepi, tidak tahu trip selanjutnya. Jadi kita lihat, inilah keadaan kita. Kalau bawa terlalu kencang ini goyang ya, karena saya menggunakan pakai body, jadi nggak terlalu bagus fotonya. Saya minta maaf kameranya, karena ini hanya berstandar kamera handphone. Kecuali kalau kita nanti sudah berhasil, kita akan mencari yang lebih baik. Dan ini kita melihat kalau teman-teman ke Uban, ke Tanjung Pinang, ini saya ambil foto full, nanti videonya akan bersambung ke bagian 2 karena terlalu panjang dan handphone data apanya tidak sanggup. Jadi itulah yang kita lihat, jalannya akan bagus. Cobalah teman-teman lihat, jalannya bagus dan sangat bagus. Jadi itulah, ini tidak ada bangunan, tapi tanah ini sudah kepunyaan PT, sehingga mereka tidak bisa membangun, tetapi PT ini dibiarkan kosong. Kita pun tidak tahu siapa ini, tetapi inilah keadaannya. Oke, kalau melihat ini kita sudah
masih jauh, tetapi lumayan sudah berjalan beberapa menit, sudah 35 menit. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau senang atau suka, like dan subscribe video ini supaya jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman supaya paham kita naik ke Roro ke Tanjung Pinang. Nah, ini kita melihat jalannya yang mulus saja, tidak ada banyak kendaraan, jadi kita bebas. Sungguh pun demikian, kita harus berhati-hati jangan sampai lengah, karena kalau lengah adalah bahaya bagi kita. Inilah kalau kita lengah adalah nanti kecelakaan yang akan kita. Jadi itulah, kalau kita melihat ini ada mobil satu, tadi dia berhenti, perbaiki, dia sangat kencang juga pickup ini. Silakan aja, kita hanya membawa 60 km per jam. Kita sudah hitung, kita bisa sampai di 1,5 jam. Tidak perlu buru-buru karena kita juga tidak mengejar trip. Ini kita lihat hanya satu mobil yang melintas. Itulah, kalau ke Tanjung Pinang ini saya katakan hanya wisata. Kalau makan sama aja di Batam, harganya tidak jauh beda. Jadi kalau perbedaannya sedikit aja, tipis. Jadi kalau teman-teman ke Tanjung Pinang tidak merogoh kantong kocek terlalu banyak, hotel dan penginapan pun harganya standar, kita bisa cari yang standar-standar supaya disesuaikan dengan masa perjalanan kita. Cuman saya tidak ada nanti video saya yang melihat Pulau Penyengat, tapi saya tidak ke Pulau Penyengat. Saya hanya mengambil dari jauh karena waktu saya terbatas. Nah, ini video ini bersambung nantinya karena saya mengambilnya penuh perjalanannya. Jadi kalau teman-teman ini lihatlah videonya bersambung. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita dapat dukungan dan berkembangnya channel ini. Inilah road trip saya yang ke Tanjung Pinang. Mungkin kedepannya kita akan ke tempat lain kalau kesehatan dan waktu yang ada yang atau menentukan kita. Nah, inilah videonya. Jadi saya harap teman-teman senang dan suka dengan video ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan kita lihat lagi di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.